Pakai tablet tanpa aksesoris, enak nggak sih? Oke, ayo kita bahas featuring Xiaomi Pad 5. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, ini adalah Xiaomi Pad 5. Di video kali ini kita mau bahas tablet yang satu ini dan gimana pengalamanku selama 2 minggu pakai tablet ini tanpa aksesoris. Nah, sebelumnya aku kan pernah bilang ya, kalau tablet itu enaknya ya dipakai aksesoris kayak keyboard atau pennya. Tapi karena sampai saat ini Xiaomi belum ngeluarin aksesorisnya, jadinya ya mau nggak mau kita harus pakai tablet ini tanpa aksesoris sampai Xiaomi mau masukin tuh aksesoris Xiaomi Pad 5 ini ke Indonesia. Oke, ngomong-ngomong aku beli tablet ini tuh di Mi Store ya, di Paragon Mall Semarang dengan harga Rp4.999.000. Sampai sekarang sih tablet ini tuh masih tergolong goib ya, dan kalau kita cari di online marketplace harganya ini masih tinggi, yaitu 5,9 jutaan. Dan aku saranin buat kalian yang pengen beli, mending beli dari Xiaomi Store aja sampai barangnya ready lagi dan aksesorisnya udah resmi dijualin juga sama mereka. Aku rasa strategi Xiaomi ini berantakan ya. Mereka nyiapin tablet ini tapi unitnya nggak banyak, terus aksesorisnya juga belum siap. Padahal fungsi tablet itu kan bukan sekedar smartphone yang layarnya lebih besar ya, tapi udah mengarah ke produktivitas di mana ya udah dipakai buat kerja, buat sekolah, terus kegiatan kreatif dan lain sebagainya. Dan ini menurutku ini kurang profesional aja dilakukan oleh Xiaomi dan mereka tuh kayaknya terlalu terburu-buru ya demi mengejar atensi masyarakat. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga, tapi alangkah lebih baik kalau Xiaomi juga mikirin pengguna yang udah beli tabletnya karena fungsinya ini nggak akan maksimal. Kalau urusan layar, Xiaomi Pad 5 ini dibekali dengan layar IPS LCD, resolusinya 2K dan luas layar ini ada di 11 inci. Selama penggunaanku buat nonton di Netflix atau YouTube, Xiaomi Pad 5 ini udah bisa kasih gambar yang enak banget buat dilihat. Intinya ini nyaman lah buat penggunaan sehari-hari dan udah cukup juga buat kebutuhan yang mentingin visual sebuah layar. Apalagi layarnya ini udah disupport juga dengan HDR10 dan Dolby Vision yang buat dipakai nonton film yang udah support ini bakalan makin dimanjain lagi. Nah, ngomong-ngomong soal nonton film, speaker di Xiaomi Pad 5 ini juga udah mendukung ya. Speaker di sini ada 4 yang posisinya ada 2 di kanan dan ada 2 di sebelah kiri saat posisinya ini landscape. Buat keluaran suaranya aku juga suka banget nih. Kebutuhanku yang utama ya misal kayak buat nonton film atau main game ini udah puas banget sama hasilnya tanpa perlu pakai earphone buat dapetin detail suara yang bagus. Kalau buat refresh rate-nya ini udah 120 Hz ya. Jadinya buat scrolling menu atau aplikasi ini udah asik banget buat dipakai. Apalagi kalau nanti stylus pen-nya udah ada, pastinya buat kebutuhan coret-coret bakalan kerasa smooth dan udah cukup buat menunjang kebutuhan kreatif kalian. Nah, kalau buat performanya ini juga udah oke banget buat tablet 5 jutaan. Snapdragon 860, RAM 6GB, internal 256GB, Android 11 dengan basis MIUI 12.5-nya ini udah overpower banget buat tablet di kelasnya. Dan aku rasa ini adalah tablet under 5 juta yang paling ngebut yang ada di pasaran dan pastinya buat kalian para gamer ini udah tenang kalau pilih tablet ini buat device kalian. Main PUBG Mobile ini aman di settingan rata kanan, frame rate juga cukup stabil dan suhunya tetap terjaga. Buat gyroskopnya ini sendiri juga udah hardware punya ya, jadinya buat kalian yang suka main PUBG pakai gyro, ini bakalan seneng banget main di sini. Terus kalau game Genshin Impact, Xiaomi Pad 5 ini udah nyaman di settingan medium 60 fps-nya. Dan hasilnya ini juga masih cukup stabil selama aku mainin cukup lama di tablet ini. Overall buat kalian penikmat game dan pengen device dengan layar gede, Xiaomi Pad 5 ini udah pilihan yang pas banget. Oh ya, kalau buat dipakai produktivitas, misal kayak meeting, ini juga udah bisa banget ya. Cuma ya lagi-lagi kalau untuk hal lain kayak misal ngetik, ngedit, dan lain sebagainya, ini masih kurang banget nih kalau tanpa adanya aksesoris tambahan. Oh ya, balik lagi ke soal meeting online. Ini yang ngeganjal ada di kamera depannya aja ya, dimana buat posisi saat meeting kan ya yang tepat tuh landscape begini. Sedangkan posisi kamera ini ada di samping dan jadinya buat pandangan kita itu nggak kelihatan natural saat menghadap ke layar. Tapi overall ini udah cukup bagus ya, apalagi mikrofonnya ini udah ada 4 yang penerimaan suaranya ini udah cukup oke.
Oke, ini adalah perekaman video kamera depan dari Xiaomi Pad 5 dan ini bisa menjadi simulasi ya saat kita sedang online meeting. Dan saat ini aku tuh lagi duduk di depan dari Xiaomi Pad 5, tapi ini aku lagi lihat ke layar dan nunjuk ke arah layar, tapi posisinya ini nggak natural ya, karena yang udah aku bilang tadi posisi kameranya ini ada di samping sini ya. Jadi posisi seperti ini nggak natural banget. Kalian lihat mataku ini kayak lihat ke samping ya. Jadinya kurang enak buat online meeting kalau posisi landscape begini. Kalau portrait, nah ini kalau portrait sebenarnya ini lebih oke ya. Paling nggak mata kita nggak kelihatan miring, tapi ini lebih lihat ke bawah. Tapi ini masih lebih oke lah. Tapi kalau form factor kayak gini itu sama aja kita kayak lagi pakai smartphone, bukan pakai laptop atau pakai PC. Jadi ya posisi kameranya menurutku ini awkward, nggak tahu menurut kalian gimana. Tapi yang jelas buat hasil videonya ini udah cukup oke banget buat ukuran tablet di harga 5 juta. Dan kalian bisa lihat sendiri. Dan kalau kualitas audionya gimana? Harusnya sih ini bagus ya, karena ini punya 4 mikrofon. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Nah, kalau bicara soal daya tahan, ini sebenarnya aku kurang perhatiin ya. Cuma buat penggunaanku kayak nonton, dipakai main game, dan kadang sesekali dipakai buat meeting online, ini udah bagus banget soal daya tahannya. Baterainya ini 8720 mAh, dan untuk penggunaanku yang kayak tadi, itu ya bisa sekitar 2 hari atau bahkan sampai 3 hari penggunaan. Dan ini daya tahannya udah bagus banget buat ukuran tablet. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya ini ada di 33 watt, tapi sayangnya kepala charger yang dikasih ini cuma 22,5 watt aja. Untuk isi sampai penuh pakai charger bawaannya ini bisa sampai 2 jam lebih, dan kalau pakai charger yang 33 watt ini bisa isi lebih cepat dengan memakan waktu 1 jam 45 menit. Ya overall penggunaanku di Xiaomi Pad 5 ini itu cuma kayak gitu aja ya. Aku belum bisa explore lebih karena ya itu tadi, aksesoris yang penting buat sebuah tablet ini belum disediain sama Xiaomi. Jadinya fungsi tablet ini tuh belum maksimal. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.